Tidak terasa kita tiba di segmen keempat pemirsa dalam Bukan Perempuan Biasa, masih bersama womanpreneur ya, yang masih sangat muda ya, luar biasa, seorang CEO yang ada di Makassar, Cece Widya. Hai Kak Ya, Dias. baik, menarik benang merahnya tadi yang pertanyaan saya bahwa kenapa ini kemudian lahir. Nah, ini mungkin juga ada hubungannya dengan keputusan di mana dengan usia seperti ini masih banyak teman-teman di luar sana yang menghabiskan waktunya dengan hangout, dengan party, refreshing, atau mungkin ya senang-senang seperti itu. Dan di usia sekarang yang masih terbilang sangat muda, dan tentunya ini 24 tahun, pasti saya yakin bahwa ini dimulai bukan di 24 tahun ya. Iya, benar. Termasuk dengan adanya landmark ini juga. Ya. Apa yang ada di benak Cece Widya, Mbak Widya saat itu? Padahal kan ini teman-teman senang-senang. Sekarang saat itu sampai sekarang Cece Widya ini punya visi misi yang lebih jauh dibanding sebayanya. Itu kenapa tuh, seperti apa? Baik, Kak Dias, menurut Cece Widya pribadi, hidup itu adalah pilihan. Iya kan? Waktu juga, waktu kita produktif itu sangat terbatas. Usia-usia emas itu, ya Kak Dias juga pasti tahu, sangatlah terbatas. Jadi mumpung waktunya lagi tepat, di saat kita masih lagi energik-energiknya, punya banyak semangat dan lain-lain, ya kenapa kita tidak melakukan itu, mengeluarkan semua yang kita bisa semaksimal mungkin. Betul. Gitu. And then, balik lagi ke pertanyaan Kak Dias. Kenapa bisa sampai Cece memilih ini? Iya. Kenapa landmark ini hadir? Kenapa landmark ini hadir? Iya. Oke, tadi pertama karena orang tuanya Cece Widya mempersiapkan ini untuk masa depannya Cece. Namun kami juga menyiapkan landmark untuk banyak orang di luar sana yang ingin ikut. Ibaratkan kami sebuah kereta api, Kak Dias. Gerbongnya semakin hari semakin panjang. Kalau misalkan ada yang mau ikut dengan tujuan yang sama, sukses bersama, ya kenapa tidak? Seperti itu, kami tidak menutup diri. Jadi memang berangkat dari kesadaran ya, kesadaran diri dan support orang tua. Walaupun banyak yang sebaya ini masih menikmati hidupnya di masa-masa belia. Iya, betul. Karena Mbak Widya percaya bahwa produktivitas ini relatif singkat ya. Artinya singkat. Kita harus mungkin meninggalkan legacy. Ya, warisan sejarah untuk generasi dan bisa menginspirasi juga anak muda ya. Benar. Oke, paham. Keren ya. Tepuk tangan. Oke, baik. Kalau kita berbicara kembali lagi mengenai usaha yang ditekuni sekarang di bidang konstruksi atau properti, itu kalau boleh tahu kerjasama dengan pihak apa aja dan udah berapa nih? Apa sih namanya, anggota-anggota atau mungkin badan usaha atau seperti apa, itu boleh diceritain nggak ke pemirsa? Jadi seperti ini, good people. Cece Widya ini berkarir di bidang real estate agent. Jadi kurang lebih bidangnya pemasaran, bukan membangun atau pengembangan. Oke, pemasaran saja. Kemudian kami punya banyak mitra developer tentunya. Karena kan barang-barang produk dari developer yang ingin kami bantu pasarkan. Seperti itu ya Kak Dias ya. Jadi kalau ditanya landmark punya berapa mitra developer saat ini, jumlahnya mungkin sekitar 60-an ada. Kenapa bisa begitu banyak, Cece? Karena landmark itu menyediakan atau menyiapkan dari segala segmen market. Mulai yang dari paling murah, medium, middle, low, and then sampai yang premium pun itu ada. Seperti jadi itu. Jadi semua kelas masuk ya? Semua kelas market ada, semua kelas produk ada. Misalkan Kak Dias nih butuh rumah yang 1 M-an ke atas, kami punya. Kak Dias request yang medium ataupun yang ke bawah lagi masih ada juga. Seperti itu. Oke, jadi ini ya, ada banyak pilihan. Ibaratkan supermarket. Iya, seperti ini ya, palu gada ya, apa lo butuh gua ada ya. Kayak gitu ya. Oke, baik. Ini menarik ya, di usia yang sangat muda kemudian menjadi CEO. Aduh, pasti banyak banget nih jatuh bangunnya. Benar, kayaknya nggak cukup kalau hanya dibahas di segmen ini saja. tapi boleh nggak diceritain jatuh bangunnya itu seperti apa? Apa mungkin memang landmark ini dirintis karena pada saat itu memang ada hubungannya dengan resesi atau seperti apa tuh? Ada nggak hubungannya? Kebetulan papahnya Cece Widya juga salah satu investor di bidang properti. Jadi beliau cuma menyiapkan pesan kurang lebih ya, bahwa beliau ingin salah satu dari anaknya harus ada yang mengerti tentang properti.
gitu. Suatu hari nanti kalau papa udah nggak ada, pasti ada yang bisa melanjutkan atau meneruskan. Seperti itu. Itu awal tujuannya Landmark terbentuk. Kemudian perjuangannya seperti apa? Karena Landmark itu kan tadi yang seperti Cece sampaikan waktu di awal, kami lahir pada saat awal COVID, pandemi. Berarti ada hubungannya dengan resesi ya? Iya. Betul. Jadi perjuangannya itu luar biasa dan jauh lebih berat dari orang pada umumnya. Apa harus turun ke lapangan, bagi-bagi brosur atau sempat pokoknya pakai toa, bercanda, pakai mic sampai promosi gencar-gencar ya kayak gitu atau seperti apa tuh? Iya, kalau turun ke jalan maksudnya untuk bagi flyering itu saya rasa merupakan hal yang wajar untuk seorang pemula ya. Namun tidak bisa dipungkiri sekarang sudah zamannya digital marketing. Betul. Jadi untuk saat ini sih kami lebih fokus ke digital marketing. Berarti adminnya ini sampai 24 jam keriting jarinya ya pemirsa di awal-awal. Kayak gitu ya, karena di mana saat resesi atau pandemi COVID-19 orang-orang dituntut untuk kemudian bisa merencanakan keuangannya dengan sangat ketat. Ya, betul. Yang mana yang urgent, yang mana boleh ya kan, otomatis pasti pertimbangannya akan menjadi semakin sulit. Betul sekali, apalagi di sektor properti kan maksudnya orang masih bisa menahan diri kan saat itu. Jadi memang tantangannya sangat berat ya Cece. Benar Kak Dias. Luar biasa. Selain mereka mikirnya panjang atau lama, sulit mengambil keputusan. Betul. Bertemunya pun sulit gitu. Jadi bagaimana kami mau bertemu atau menjelaskan kepada customer? Karena ya hari itu memang kita kan jarak jauh semua ya. Lebih banyak work from home juga saat itu. Oke. Kalau berbicara mengenai kembali ke sosok perempuan ya, ada nggak sih tips-tips gimana teman-teman yang ada di rumah khususnya kaum wanita nih supaya bisa meniti karir ya, tapi dengan mereka bisa survive seperti itu di tengah gempuran godaan-godaan, supaya ngalah atau mundur, supaya kita tetap survive gitu, loyalitas tetap istilahnya tetap maju apapun yang terjadi gitu. Ada nggak sih tips-tips supaya bisa survive gitu? Tips untuk bisa survive. Yang pertama, konsistensi ya Kak Dias. Apapun jenis pekerjaannya teman-teman, karirnya di bidang manapun, itu perlu dilewati prosesnya. Dan yang namanya proses tidak ada yang instan, tidak ada juga yang enak, ya kan? Namanya proses ya pasti jatuh dan bangun. Nah gitu Kak Dias, jadi konsistensi, kemudian 2 tahun pertama itu adalah masa terberat untuk mengawali sesuatu. Ketika apapun kita, ya bidangnya ya? Bidangnya apapun. Seperti itu. Jadi kita akan lanjut. Ini masih perlu di-clearkan lagi pemirsa. Kita akan kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa di segmen kelima. Stay tune.